Halo, berjumpa kembali dengan saya, Teddy Fitriadi. Sesuai informasi di video sebelumnya, di video ini kita akan membahas dua bangun ruang yang sebelumnya belum dibahas, yaitu limas dan prisma. Mari kita mulai. Selanjutnya, yang ketiga adalah bangun prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang saling sejajar, yaitu bidang alas dan bidang atasnya. Kemudian, bidang lainnya saling berpotongan menurut rusuk-rusuknya yang sejajar. Jenis-jenis prisma itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada berdasarkan bentuk bidang alasnya. Prisma dapat disebut sebagai prisma segi N. Jika bidang alasnya berbentuk segitiga, maka prisma tersebut disebut dengan prisma segitiga. Jika bidang alasnya berbentuk persegi atau segi 4, maka prisma tersebut disebut dengan prisma segi 4 dan juga seterusnya. Nah, ini prisma segi 4, nanti jika alasnya segi 5, maka itu prisma segi 5. Jika prismanya yang bidang alasnya jajar genjang, maka prisma tersebut disebut dengan prisma parallelepipedum. Berdasarkan rusuk-rusuknya, prisma juga dapat disebut sebagai berikut. Yang pertama, prisma tegak adalah prisma yang rusuk-rusuknya tegaknya tegak lurus terhadap bidang alasnya. Yang kedua, prisma miring adalah prisma yang rusuk-rusuknya rusuk tegaknya tidak tegak lurus terhadap bidang alas. Untuk sifat-sifat prisma, bidang alas dan bidang atasnya sejajar serta bentuknya sama dan sebangun. Nah, itu yang berwarna biru merupakan bidang alas. Yang kedua, bidang sisi tegak berbentuk jajar genjang. Itu arsirannya berbentuk jajar genjang. Yang ketiga, semua rusuk tegaknya sejajar dan sama panjang. Yang keempat, semua bidang diagonalnya berbentuk jajar genjang. Itu bidang diagonalnya. Banyaknya bidang diagonal pada prisma segi N adalah N per 2 dikali N-3. Untuk banyaknya diagonal ruang pada prisma segi N adalah N dikali N-3. Nah, ini merupakan volume prisma, yaitu dengan rumus luas alas kali tinggi. Untuk luas permukaannya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Selanjutnya adalah bangun limas. Limas adalah suatu bangun ruang yang dibatasi
oleh sebuah segi banyak sebagai sisi alas dan segitiga sebagai sisi tegak. Seperti prisma, nama limas juga berdasarkan jumlah segi N sisi alasnya. Apabila alas limas berupa segi N beraturan dan tiap sisi tegak merupakan segitiga sama kaki yang beraturan, maka limasnya disebut limas segi N. Nah, ini untuk macam-macam limas. Yang pertama limas sembarang, yaitu limas yang bidang alasnya berbentuk segi N sembarang dan titik puncaknya sembarang. Yang kedua, limas beraturan, yaitu limas yang bidang alasnya berbentuk segi N beraturan dan proyeksi titik puncaknya berimpit dengan titik pusat bidang alas. Untuk ciri-ciri limas, yang pertama, bidang atas berupa sebuah titik. Yang kedua, bidang bawah berupa bidang datar. Yang ketiga, bidang sisi tegak berupa segitiga. Sifat-sifat limas beraturan. Yang pertama, limas segi N beraturan mempunyai alas berupa segi N beraturan, di mana semua rusuk tegaknya sama panjang, semua sisi tegaknya kongruen, semua apotemanya sama panjang. Nah, apotema itu jarak titik puncak ke titik alasnya. Nah, ini tinggi limas adalah jarak dari titik puncak ke proyeksinya pada alas limas. Untuk rumus volume limas, yaitu 1/3 kali alas kali tinggi. Nah, 1/3 itu berasal dari volume prisma itu kan sama dengan 3 kali volume limas. Maka untuk volume limas itu adalah 1/3 kali volume prisma. Untuk luas permukaannya, luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Setelah membahas limas dan prisma, maka untuk materi bangun ruang sisi datar telah selesai. Setelah membahas materi, kita akan mencoba untuk membahas penyelesaian soal. Tetap semangat, sampai berjumpa di video berikutnya.